Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 3? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat. Hari ini kita akan belajar tematik tema 3, subtema 3, materi pengukuran berat. Nah, pengukuran berat adalah membandingkan sesuatu massa benda berat dengan nilai standar yang telah ditetapkan. Alat ukur yang biasa digunakan dalam mengukur berat suatu benda adalah timbangan. Nah, penggunaan timbangan atau neraca ini disesuaikan menurut besar kecilnya benda yang akan ditimbang. Nah, selanjutnya bentuk dan ini kita ke alat untuk pengukuran berat. Bentuk dan kegunaan neraca atau timbangan diantaranya adalah timbangan badan. Anak-anak bisa melihat di layar timbangan badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Contoh timbangan ini adalah timbangan mengukur berat badan anak maupun badan orang dewasa. Selanjutnya timbangan beras atau duduk. Nah, untuk gambarnya anak-anak bisa melihat timbangan beras atau timbangan duduk digunakan untuk menimbang berat beras atau barang dalam karung dan peti. Nah, karena kapasitasnya yang mencapai 500 kg, namun ada juga yang kapasitasnya maksimal 50 gram. Kemudian kita lanjut timbangan kue. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat timbangan kue merupakan alat dapur yang digunakan untuk menakar bahan makanan dan kue. Bisa juga untuk menakar, menimbang buah-buahan. Kemudian timbangan gantung atau timbangan bayi. Nah, timbangan gantung atau timbangan bayi digunakan untuk menimbang berat badan bayi. Alat ini sering dijumpai di posyandu, namun juga bisa dijumpai di pasar. Nah, ini alat ini biasanya digunakan untuk timbangan bayi ya. Nah, ini. Kemudian lanjut timbangan warung. Nah, anak-anak tentu sudah sering melihat di warung-warung. Nah, ini ya, timbangan warung ini dilengkapi dengan anak batu yang terdiri atas berbagai ukuran, yaitu 50 gram atau setengah ons, kemudian 100 gram atau 1 ons, 200 gram atau 2 ons, 500 gram atau setengah kilo, dan 1000 gram atau 1 kilo. Nah, timbangan warung ini memiliki kapasitas muatan mencapai 10 kilo. Kemudian kita lanjut. Nah, benda-benda yang kita ukur atau kita timbang dengan timbangan warung itu biasanya seperti gula, kemudian telur. Nah, kemudian lanjut ke neraca. Neraca ini banyak terlihat di toko-toko emas karena digunakan untuk mengukur massa emas. Nah, pada neraca analitis 2 lengan terdapat 2 lengan dengan wadah kecil. Nah, dari logam untuk menimbang, lengan 1 digunakan untuk meletakkan benda atau logam yang akan ditimbang. Nah, lengan 2 untuk meletakkan bobot dari timbangan. Selanjutnya, satuan massa yang sering digunakan di Indonesia yaitu ton, kuintal, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, kemudian Ustazah jelaskan. Nah, ini ya. Satuan berat tersebut dapat menggunakan tangga konversi satuan berikut. Nah, konversi kemarin sudah Ustazah jelaskan, yaitu mengubah. Nah, ini ya untuk tangga gramnya: kilogram, hektogram atau ons, kemudian dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, untuk turun satu tangga itu dikalikan 10, kemudian untuk naik satu tangga itu dibagi 10. Nah, kalau kemarin untuk mempermudah turun satu tangga kita tambah nolnya 1, kemudian kalau naik satu tangga kita kurangi nolnya 1. Nah, kilogram ini 1000 gram, 1 hektogram 100 gram, 1 dekagram 10 gram, 1 gram
sama dengan 1 gram ya. 1 desigram 0,1 gram, 1 centigram 0,01 gram. Nah, kemudian ini kita ke soal 5 kg sama dengan berapa gram. Nah, dari tangga tadi ya, tangga gram, kita bisa melihat dari hektogram, ons, ke dekagram, ke gram. Nah, berarti turun 3. Nah, 5 kali tadi turun 3, 10 kali 10 kali 10. Nah, berarti 5 kali 1000 dan hasilnya 5000 gram. Nah, bagaimana anak-anak sudah bisa? Nah, untuk tugasnya silahkan anak-anak melakukan pengukuran berat, kemudian menggunakan salah satu pengukuran berat. Nah, bisa menggunakan alat pengukuran berat yang ada di rumah, salah satu dari tadi yang sudah Ustazah sampaikan. Nah, jika tidak ada, bisa ke warung terdekat. Kemudian foto pengukuran berat tersebut dan tuliskan benda dan hasil pengukurannya. Kemudian kirim ke Google Classroom. Itu dari Ustazah. Semoga bisa memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.